juara AFF doang. Enggak. Piala Carabao di Liga Inggris pun kalau emang bisa dapetin tuh piala lumayan, enggak kosong-kosong amat tuh lemari gitu. Betul. Gitu. Itu mungkin yang kita harapkan, kita fair, kita enggak punya standar ganda. Iya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol. Walaupun Indonesia kalah, iya, tapi permainannya sangat oke. Ya oke lah, mengesankan lah. Memang harus oke. Gue sepakat apa yang dibilang sama STY bahwa laga lawan Australia itu permainan terbaik timnas Indonesia sepanjang Piala Asia 2023. Gue setuju. Tapi ngomong-ngomong soal terbaik, terima kasih juga untuk 100.000 subscriber. Ini dia. Terima kasih lo. 99.000 scorer keluarga lo katanya. Banyak juga ya keluarga gue. Iya, banyak juga. Keluarga lo. Tapi yang pasti ngomong-ngomong soal STY, ini memang komoditi yang paling oke ya untuk diobrolin. Betul. Terkait dengan kita tahu bahwa let's say 1 tahun terakhir lah, YouTube channel kita ini dianggap local pride segala macam. Tapi kembali lagi, kalau gue menilai apa yang dilakukan STY ini layak diganjar dengan kontrak baru. Kalau menurut gue. Kenapa? Ini gue ada alasan tersendiri. Bukan soal Donzol mulai insaf. Enggak, poinnya bukan di situ. Kita juga sebagai penonton atau pecinta sepak bola nasional atau Indonesia, itu juga harus punya sisi kritis juga. Kalau permainan jelek ya jelek, kita katakan jelek. Tapi kalau bagus, lo juga harus jangan nutup mata. Ya, towel dikit lah. Gini, lo itu ya pendapat lo ya. Kalau gua gini. Dia itu kan biarin aja kontrak dia diselesain dulu sampai Juni 2024 sesuai kesepakatan. Kan dia sudah ada perjanjian sebelumnya dengan Pak Erick Thohir. Kesepakatan ketika targetnya adalah minimal lolos di 16 besar Piala Asia Senior. Udah berhasil dan lolos fase gugur juga di Piala Asia U23 nanti bulan April. Itu yang mana berarti 8 besar kalau fase gugurnya nanti. Nah, kalau misalnya itu terpenuhi ya emang harus secara fair. Maupun apapun ceritanya ya harus diperpanjang dong, karena itu sudah perjanjiannya. Tapi di kontrak baru gue juga mau ngingetin lagi. Diperpanjang tapi dengan target-target yang jelas dan juga target-target yang harusnya di atas apa yang sudah dicapai. Jangan sampai nanti nih kita main bagus tapi hasilnya prestasinya nggak ada, kalahan, ngapain? Artinya trofi tetap harus ada ya. Trofi prestasi lah. Karena kita bicara timnas senior. Ya, karena kita bicara timnas senior, bukan timnas level junior. Timnas senior ini kan muaranya adalah prestasi gitu loh. Ya gini, prestasi itu macam-macam, bukan hanya sekedar trofi, Coach. Yang pertama adalah kan dia ini targetnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah yang dia omongin terus, dia gonggongkan terus adalah lolos ke putaran akhir kualifikasi. Babak ketiga ya itu ini baru babak 1 ya? Ini kan baru babak 2, putaran 2. Babak 2 ya. Ya, jadi lolos ke situ itu udah kayak Vietnam tahun lalu lah. Kayak Vietnam tahun lalu. Nah, kalau itu tercapai ya tergantung kontraknya diperpanjang atau enggak ya. Karena kan sampai Juni 2024. Nah, itu tercapai lah gitu. Ya paling enggak kalau gua kasih aja perpanjangan 2 tahun dulu. Di situ dilihat AFF dia juga harus juara dong. Mau terlepas sampai apapun itu, walaupun itu ngomongin trofi ciki atau apapun, dia harus bisa ngasilin trofi juara menurut gua. Dan karena itu belum waktu pernah dia, kan kita? dan itu kita belum pernah dan dan ini kan proses dia sudah panjang nih. Dia sudah semua apa yang dia butuhkan dikasih. Terlepas dari kompetisi kita yang memang masih buruk ataupun amburadul misalnya, yang masih nggak bagus lah, ibaratnya gitu. Nggak bisa menghasilkan pemain-pemain bagus. Iya, ibaratnya gitu. Mungkin nggak bisa menghasilkan pemain-pemain bagus sih. Nggak banyak bisa mensuplai pemain-pemain mungkin sesuai standar yang dia. Akhirnya mau nggak mau ada jalan pintas yang naturalisasi itu. Ya itu menurut gua. Jadi harus ada target-target yang jelas. Ketika dia tidak sampai ke target, misalnya 3 target nih gua pasti dalam 2 tahun. Lo gagal dalam memenuhi 3 target itu, ya udah selesai gitu loh. Kalau urusannya development, mendingan dia dijadiin direktur teknik aja. Kalau cuma bangun tim doang gitu, maksud gua gitu loh, ngumpulin pemain, cuma development doang, ya mendingan jadi direktur teknik aja gitu kalau menurut gua. Tapi kan ini dia bicaranya levelnya timnas senior prestasi gitu. Tapi menarik sih pas lo bilang pemain. Kita tahu ada 3 pemain yang tidak tergantikan, yaitu Hernando Ari wajar karena posisi kiper. Terus ada
Marcelino, lalu juga ada Justin Hubner. Betul. Khusus bahkan gue mencatat kita bicara Marcelino dan Justin Hubner ini kan masih sangat muda kan, dengan hitungan 19 dan 20 tahun ini ya masa depan Indonesia sangat cerah sih kalau gue melihat. Artinya gini, kekhawatiran STY lovers lah ya. Itu kan khawatirnya kalau misalnya pengganti STY bisa nggak memaintain apa yang sudah dilakukan oleh STY. Betul. Kalau gonta-ganti pelatih kan cenderung nantinya malah merubah sistem lagi. Dan mungkin pemain-pemain yang udah bagus mungkin akhirnya disingkirkan karena faktor selera atau like and dislike mungkin. Tapi satu sisi kita kan juga harus sadar betul bahwasanya kalau gue ngelihat apa yang dilakukan STY banyak hal positif. Nah, cuma memang teman-teman STY lover juga harus sadar betul. Bahwasanya trofi itu juga salah satu yang memang menjadi ukuran. Iya, menjadi ukuran dan diharapkan juga. Karena kita beranjak dari posisi 173 peringkat FIFA, lalu sekarang 146 ya, belum resmi lah 142-nya ya. Ya. Oke. Dan kalau nggak salah, kalau gue catat selama STY memegang tim Indonesia itu 21 kali kemenangan, lalu imbang 10 kali dan kalah 12 kali. Artinya secara ini sangat bagus gitu, secara prestasi sangat bagus. Tapi kembali lagi prestasi itu juga butuh yang namanya pencapaian terkait dengan juara. Iya. Mau itu juara AFF kek, mau itu nanti turnamen SEA Games kek. Iya. Itu artinya kan, apalagi ya kemarin SEA Games abis pecah telur setelah 32 tahun. Betul. AFF, itu gimana bangganya kita? Itu katanya yang kata lu cuma turnamen level usia ya? Iya. Ibarat kita gimana bangganya itu juara SEA Games? Iya, karena kita udah lama gak juara SEA Games gitu kan. Dan AFF kita tuh gak pernah juara ya. Gak pernah, sampai sekarang gak pernah sampai juara. Selama penyelenggaraan itu kita gak pernah juara. Dan tentu kita berharap kita gak pernah lolos 16 besar Piala Asia. Di tangan Sintayong kita bisa lolos. Tapi kenapa kita nggak coba lagi di AFF? Nah itu kayak gitu. Artinya oke lah, karena mungkin belum juara, jadi belum ada omongan bahwasanya juara AFF doang. Enggak. Piala Karabau di Liga Inggris pun kalau emang bisa dapetin tuh piala lumayan, nggak kosong-kosong amat tuh lemari gitu. Betul. Itu mungkin yang kita harapkan, kita fair, kita nggak punya standar ganda. Bahwasanya siapapun pelatihnya, mau dia pelatih lokal, mau dia pelatih asing atau apapun itu, intinya kan semua tuh muaranya lagi bagaimana mengharumkan nama Indonesia. Menurut gue seperti itu. Nah, balik lagi ke Piala Asia. Kita bicara 4 kali main, kita selalu mencetak gol di 3 pertandingan awal. Tapi saat menghadapi Australia, yang STY bilang bahwa itu adalah penampilan terbaik, sayangnya kita nggak bisa mencetak gol sama sekali. Tapi kalau lihat secara permainan, gue pribadi sebagai seorang pelatih, gue melihat kita tuh cuma butuh satu, butuh jam terbang. Kita tuh cuma kurang jam terbang, kita kurang uji coba, kita kurang turnamen-turnamen yang kayak misalnya kalau di Thailand tuh Thailand sering undang-undang Kings Cup itu ya. Betul. Jadi ada turnamen-turnamen yang bergengsi yang bisa mendatangkan negara-negara top level dunia, di mana nggak apa-apa kita dibantai kanan kiri depan belakang, yang penting kita punya pengalaman pada saat itu dibutuhkan di level-level pertandingan kayak Piala Asia. Karena kita selalu inferior kan lawan Irak. Irak kalah nyesek banget loh. Kalahnya udah unggul 2-0. Jadi 3-2 loh. 2-1. Jadi kalah 3-2 dan menit 90 semua gol. Nah, balik lagi ke Indonesia, ya itu aja yang dibutuhin sih menurut gua. Nah, kalau soal kenapa gue bilang tadi Sintayong yang gue bilang wajib dipertahankan dan diperpanjang kontraknya, simple aja gue pengen ngelihat dia membawa Indonesia punya prestasi, which is itu punya piala, terserah lah mau piala Ciki kayak mau piala apapun, menggunakan pemain-pemain pilihannya dia. Ini kan pemain-pemain yang memang dia minta, dia bangun, yang dia minta. Betul. Jadi ya mungkin itu. Gua kenapa gue bicara soal perpanjangan kontrak? Karena menurut gua dia pun cinta sama Indonesia. Gue yakin banget lah. Dia mungkin punya kebanggaan pernah mulangin Jerman. Tapi gue lihat gimana juga dia jauh lebih dikenal saat memegang Indonesia. Itu pasti. Segala aspek pasti akan nambah kalau misalnya lu ada masuk di klub Indonesia atau jadi sebagai timnas Indonesia. Nah, itu yang gue harapkan Sintayong juga bisa berbuat, nggak cuma ngebangun tapi juga menyelesaikan tugasnya dengan meraih trofi ke depannya. Entah itu whatever lah. Lo mau nanti SEA Games dia pegang dapat medali emas pertahanin lagi, lalu dapat piala AFF, lalu misalnya piala Asia nembus semifinal atau mungkin lolos ke Piala Dunia, itu sebagai sebuah achievement. Nah, itu ya
kasih dia, walaupun ya kembali lagi ya artinya ribut-ribut soal masalah perlokalan dan per non lokalan ini yang menurut gua harusnya bisa diredam gitu. Iya, itu mah udah bukan isu lagi sih kalau menurut gue. Yang sekarang adalah bagaimana dia ketika sudah dikasih kesempatan lagi tuh yang benar di periode keduanya dia di kontrak baru itu sudah harus bisa menghasilkan prestasi, karena apapun yang telah dia bangun sekarang sudah terlihat nih, udah proses nih developmentnya itu. Ya udah akhirnya berujungnya ya harusnya ketika di periode kedua dia harus ada target-target yang lebih jelas lagi. Oke, balik lagi ke tim Piala Asia nih. Lo melihat siapa yang paling tampil oke sesuai harapan atau raport-raport yang emang kalau kita bicara Marcelino kan ada statistik di sini kan. Ratingnya 650, lalu juga jumlah main 4 kali, menit bermainnya sampai 360 menit dan gol 1, umpan kunci, umpan sukses 76, dribble sukses ada 7, ada intercept 4. Nah, kalau lo melihat sendiri selain Marcelino ya, siapa sih yang tampil cukup oke gitu? Menurut gua ada mungkin ya kalau gue boleh bilang tuh ada 3 pemain lah kayaknya yang tampilnya oke. 4 yang oke di Piala Asia kemarin. Marcelino ya, Jakob Sayuri, kemudian ada Sandy Walsh, satu lagi Hernando Ari. Justin Hapner ya oke lah. Mungkin 5 lah sama Justin Hapner. Iya. Kadang kan gini. Sebenarnya Ivar Jenner juga di awal pertandingan juga bagus, tapi habis itu kan agak sedikit berat juga. Iya, betul. Rafael Strijk di awal pertandingan kurang, tapi berikutnya dia bisa setidaknya memaksa lawan untuk menjatuhkan dia, membuat pelanggaran yang penting, kemudian menjadi gol. Dan dia gak mencetak gol. Iya. Tapi di satu sisi gue melihat memang dia ada peran lain. Itu bukan peran utama dia juga sebetulnya ada di situ. Kita masih kekosongan satu pemain yang memang menurut gue dari awal kebijakan naturalisasi adalah kenapa nggak nyoba nyari pemain dengan striker number 9. Karena kenapa kita selalu defender aja gitu. Apakah tim ini akan setting untuk defend counter attack gitu kan segala macam. Gue yakin lah Hamdan pasti bisa cari lah itu dari segi kualitas. Tapi kembali lagi kita bicara pemain yang ada tampil. Ya gue setuju sih dengan nama-nama itu, cukup oke gitu, dari yang lo bilang tadi 5 pemain itu. Tapi memang yang paling mencuri perhatian gue sebetulnya Yasa sih. Iya, Jakob Sayuri sih gitu. Kalau gue yang ngelihatnya ya, kalau si Marcelino kita tahu bahwa salah satu kunci permainan STY ada dia. Iya. Dia tahu bagaimana cara mengejawantakan strateginya STY. Hernando Ari di kelompok umur dia yang terbaik. Betul. Begitu masuk senior pun dia menjadi tempat kepercayaan yang sangat penting. Benar. Tapi memang Justin Hapner bawa timnas tuh di level tertentu sih. Oh iya. Kalau menurut gue, walaupun dia bukan bermain di posisi aslinya, ini yang gue salut ya. Dia cepat beradaptasi loh. Yang gue suka dari dia adalah bagaimana seorang pemain berusia muda tapi nggak canggung berkomunikasi dengan wasit, nggak canggung konfrontir dengan lawan. Dan ini negara barunya. Maksud gue, bahkan ada statement bahwa mereka sangat bersyukur Justin tuh memilih Indonesia sebagai negaranya gitu kan. Siapa nih? Justin. Enggak, maksudnya Justin statement itu. Oh, iya, Justin Hapner ya, bukan Justin Botak ya. Jadi jadi maksud gue sorry lo botak juga. Nah, jadi gue lihat tuh dari situ dan lu benar banget tuh menurut gue Hernando Ari, wah gila, kita nih masa depannya cerah banget. Makanya gue cuma takut nanti salah pegang. Ya. Itu sih yang benar. Gue takut gitu. Bukan cuma pelatih lokal atau pelatih asing ya, maksud gue pelatih asing pun kalau nggak tahu, lu lihat bagaimana Vietnam turun setelah Park Hang-seo nggak ada. Penggantinya Philippe Troussier kurang punya nama besar apa tuh orang. Iya, tapi memang Philippe Troussier itu juga ingin mengubah Vietnam eranya Park Hang-seo ke eranya dia. Iya. Jadi dia ingin lepas dari bayang-bayang itu. Sekarang kan masih dibanding-bandingin nih. Iya. Jadi semua pemainnya pun ada dirubah sama dia. Jadi kebanyakan kan memang banyak pemain-pemain yang kemarin dalam Park Hang-seo itu nggak dipakai sama dia. Iya. Walaupun ada beberapa ya kayak Nguyen Quang Hai atau lah gitu. Tapi kebanyakan itu pemain-pemain yang pernah dia scout waktu dia masih jadi Dirtek waktu itu. 2017 atau 2018 gitu gue lupa. Nah ini dia pengen ngebangun lagi yang baru. Nah ini kan jangan sampai juga terjadi juga di kita. Setuju gitu setuju. Karena kalau ngebangun yang baru kan lo berarti kan filosofi yang ada, pemain-pemain yang ada pun harus beradaptasi lagi. Betul. Dan itu akan sulit. Artinya kita ngulang lagi dari nol. Apa yang dilakukan oleh STY udah ongoing kok, on the track kok. Kalau gue bilang ngapain dirubah-rubah lagi. Kalau emang STY tetap ada, ya udah tinggal berikan dia target-target yang tadi lo bilang jelas tadi gitu. Itu yang sebetulnya yang menarik. Tapi kedepannya kan STY juga akan menghadapi pertandingan-pertandingan bersama timnas Indonesia. Di kualifikasi
Piala Dunia 2026 nih paling dekat ya lawan Vietnam. Kita main di GBK dan di Hanoi. Dan di Hanoi, Vietnam tuh bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret. Iya, terus lawan Irak di GBK. Iya, lawan Irak lawan di GBK. Filipina di GBK. Di GBK. Itu masih bulan Juni ke sana. Artinya 3 pertandingan di GBK dong. Iya, 3 pertandingan di GBK. 1 di Hanoi. Iya, jadi sebenarnya kans kita untuk lolos ke babak berikutnya kalau bisa dimanfaatkan sapu bersih ya oke gitu. Kita bisa lolos, harusnya bisa sesuai targetnya dia ya. Tapi terlepas dari itu kan ada juga beberapa pemain baru nih yang bakal hadir juga nih. Gue lupa ya aturannya. Apakah mereka sudah terdaftar atau enggak bisa langsung main ketika nih misalnya disahin nih bulan Februari. Kan ada Martin Paes, kemudian Nathan Choaon, itu kan tinggal sumpah doang kan. Terus si siapa? Ragnar Oratmangun, Tom Haye. Nah itu kan sebenarnya udah tinggal masih proses lah. Kalau misalnya bisa selesai sebelum lawan Vietnam, apa bisa main atau enggak? Gue juga lupa nih aturan ini. Ya mudah-mudahan sih bisa dimainkan sih. Ya walaupun memang ya ini adalah jalan pintas mencari prestasi ya. Kalau gue tetap seperti itu. Di satu sisi ya ini timnas senior. Sah-sah aja sih kalau gue bilang ngambil pemain-pemain yang emang keturunan atau naturalisasi atau apapun itu. Karena buat gue yaitu selama dia memang tidak meminta apa ya namanya feedback bayaran atau apapun itu, artinya kan mereka kan dengan tulus membela untuk negara-negara yang memang let's say misalnya punya darah dari kakeknya atau buyutnya atau apapun itu. Nah itu kan kembali lagi buat gue itu penting ya, ketimbang orang yang emang dibayar untuk bermain dalam suatu negara. Betul. Gitu dan ya gue kayak kemarin aja tuh Kirgistan. Iya. Strikernya si Kojo followernya 23.000 naik ya? Jadi 300.000-an sekarang. Dengar-dengar Scarlett mau endorse. Iya. Tapi yang edisi ini. Iya. Yang edisi cowok. Iya. Cowoknya cowok. Gitu. Jadi dia juga kaget kali ya tiba-tiba. Kok bisa kayak gini? Bisa gue langsung. Tapi kok yang kipernya malah gak terlalu viral ya? Malah sih ya, padahal karena pencetak gol sih ya gitu emang jelek apa bukan jeleknya nggak adilnya bagi defender sama goalkeeper tuh kalau kebobolan disalah-salahin. Iya. Tapi kalau tampil bagus tetap aja nyetak gol yang di yang ini kan yang diangkat gitu. Tapi tadi kan kita udah ngomongin yang top ya, maksud gue yang performanya oke. Kalau menurut lu yang flop siapa? Di Piala Asia kali ini. Flop ya. Jordi. Gue nama pertama yang terlintas dari gue Jordi amat. Jordi. Yang flop. Yang paling ketara sih Jordi ya. Gue nggak tahu sih permasalahannya apa. Kalau sentimen dari netizen kan karena main di Liga Malaysia. kita tuh ya kalau yang disalin Malaysia mah gue ikut aja lah. Kacau. Maksud gue ya mungkin ada korelasinya kalau misalnya dia di Liga Tanjung Verde mungkin gitu kan maksud gue maksud gue ngeliatnya dia juga di GDT gitu salah satu tim elit dan di Liga Champions juga main. Betul gitu. Jadi ya kalau cuma karena sentimen Malaysia ya gue yang seperti yang gue bilang tadi gue ikut aja lah kalau Malaysia. Tapi gue merasa ya Jordi lah yang agak kurang. Terus juga pemain-pemain pengganti kayak Witan. Iya, Witan Egy. Itu juga yang dikasih kepercayaan sebagai super sub sendiri juga nggak impactful lah, nggak memberikan perubahan lah gitu. Nah kita kan sekarang suara perubahan kenceng nih. Gue kayak kamu. Lo jadi udah jelas milih kemana? Suara jadi kampanye kacau. Tapi udah kita ituin perubahan, tapi ngomong soal perubahan juga. Akan berubah juga nanti pada bulan April Piala Asia U23 menjadi tantangan berikutnya dari STY. Ini gimana cara nge-buildnya? Karena kemungkinan besar pemain-pemain yang abroad itu tidak dilepas sama klubnya. Bisa, ya. Padahal kan targetnya juga lumayan berat, apalagi segrupnya sama Qatar, Yordania, satu lagi gue lupa Australia apa siapa gitu. Australia. Dan ini Australia setahu gue. Ya, dan ini adalah grup yang berat. Lawan tuan rumah pula. Qatar. Di grup A, di grup A. Oh, mainnya di Qatar. Main di Qatar lagi. Itu Piala Asia kan? Piala Asia U23. Jadi kualifikasi untuk Olimpiade. Jadi 4 besarnya lolos ke Olimpiade. Untuk 2024 Paris. Nah, ini makanya ini sebenarnya agak berat juga dari dia. Sebenarnya udah ngumpul-ngumpulin pemain nih. Ya mudah-mudahan aja sih nanti ada lobby bisa lah para pemain itu. Yakin loh, klub asing nih, klub luar makanya, Eropa. Kalau yang Inggris Premier League gue nggak tahu ya. Kalau Premier League ya, tapi kalau yang Asia sih mungkin masih bisa dikasih, mungkin. Karena Piala Asia.
Iya, karena Piala Asia U23, tapi kita yang di Asia siapa tinggal? Udah nggak ada dong. Asnawi udah lewat ya. Pratama Arhan udah lewat. Arhan masih kali ya? Dua-dua ya. Tapi tergantung sih, lupa gua. Ya, tapi yang pasti sih gini. Artinya tanpa kekuatan penuh kan jadi PR juga, Is. Iya, benar. Itu kan tapi challenge buat STY sih menurut gue. Gimana apakah dengan kelompok umur ini dia bisa menghandle jika para pemain-pemain yang abroad itu nggak bisa bertanding kayak gitu. Kalau U23 kalau yang U20 yang kemarin lawan Thailand tuh. Oh, itu untuk persiapan Piala AFF nanti. Piala AFF U19 tahun ini. Kan kita tuan rumah. Terus sama kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Oh, bukannya kita tuan rumah lagi? Enggak. Tuan rumah terus. Tuan rumah AFF dulu lah. Tuan rumah AFF nanti. FIFA juga seneng kalau kita tuan rumah. Paling rame. Paling rame. Kalau bisa kita mah tuan rumah apa aja gitu kan. Oke. Dan kalau lu ngelihat kita kan lu bilang kan kontraknya sampai bulan Juni ya. Berarti ada berapa event lagi yang STY pegang? Ya tinggal 2 itu dong. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sama yang terakhir itu adalah soal Piala Asia U23 2020. Semoga ada kabar baik ya. Kalau gue pribadi artinya biar STY juga dapat kejelasan juga. Pasti habis Piala Asia U23 2024 sih. Baru itu. Iya. Gue karena dapat infonya gitu, nggak mungkin akan dipercepat. Padahal bagus ya kalau momentum itu bukan sekarang. Nggak mungkin ya. Kayaknya agak sulit untuk dipercepat. Ya bisa naikin elektabilitas suara. Tapi kan udah nggak ikut. Kagak, maksudnya minimal gerbongnya gitu. Kacau 2024 walaupun 2024. Hujan terus tapi panas banget. Tapi kalau lo harapan lo sejujurnya ya mau ntar diserang sama netizen atau apapun. Kalau gue kan gue udah statement kan. Kalau gue sih berharap diperpanjang. Kalau lo? Ya kan gue tadi udah bilang diperpanjang aja. Gak apa-apa. Tapi dengan catatan diperpanjang, tapi juga dengan catatan yang fair. Kan dia sudah ada perjanjian tuh. Kita nggak tahu nanti apa ada pemakluman juga kan, nggak tahu kan. Tapi kalau diperpanjang nggak apa-apa. Lu kasih tapi perpanjang jangan langsung 5 tahun juga, 2 tahun aja dulu. Jadi teman-teman. Karena ini untuk ngerasain ini juga hasil apa yang dia develop gitu. Betul. Biar bagaimanapun kan dia baru menikmati mungkin apa yang dia develop ini baru 1 tahun terakhir. Iya. Ya kan? Ya itu dengan yang agak ideal ya. Karena kan dia sempat terhalang pandemi kan, nggak ada kompetisi apa segala macam. Nah ini udah lumayan ideal nih. Berarti kan kalau ditambah 2 tahun lagi ya bisa 3 tahun lah dia sudah bisa agak membangun tim ini dengan baik. Nah yang gue lihat sih itu. Nah scorer nih kalau punya catatan tersendiri ya buat bagaimana kontrak STY selanjutnya. Gue yakin sih kalau lo mayoritas pasti pengen diperpanjang sama lah gitu kan. Tapi kalau ada yang beda silakan kalau mau diserang. Lo trofi-trofi aja lo gitu. Dasar lo. Tapi kalau seandainya memang lo ada statement lain, monggo ya silakan, kita bebas berpendapat. Tapi ada argumen yang jelas. Kenapa tidak perlu, kenapa harus, kenapa ya kayak Rais tadi gitu kan. Kalau gue ngelihatnya, gue cuma pengen ngelihat STY memetik hasil yang udah ditanam. Iya, dan gini juga, jangan juga kita terlena dengan lo fokus kepada nyalain STY aja. Liga lo juga di dalam negeri harus dibenerin. Ya, jangan lo juga maksud gue menjadikan naturalisasi ini sebagai sumber pemain terbaik aja gitu. Betul. Lo juga harus developmentnya juga tuh, jangan sampai tuh Elite Pro Academy tuh pemain-pemainnya tuh titipan-titipan gitu. Ya kan sayang juga misalnya kompetisi usia dini udah pukul-pukulan, udah tendangan itu kan harus diarahin juga gitu loh yang kayak gitu-gitu. Apalagi yang nitip pemain-pemain top level. Gue tahu deh arahnya. Oke. Tapi turun di bangku. Oke, Scorer, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Scorer Indonesia. Follow juga di Instagram, di X, lalu juga ada di TikTok, juga di Noise. Bisa download di Play Store dan juga App Store. Dan kalau sekali lagi gue ingetin, kalau kalian nggak suka dengan muka kita, suara kita itu masih bagus banget karena akan dipakai di pemilu nanti. Gue Denny Zola. Gue Rasatan. Ciao.